Pemkab Kubu Raya diminta sejumlah warganya di Dusun 1 Desa Pal 9 Kecamatan Sungai Kakap, untuk terbuka soal ganti rugi pelebaran Jalan Raya Sungai Kakap. Hal ini perlu dilakukan mengingat warga butuh kejelasan, bagaimana nasib mereka yang kehilangan sebagian tanah dan bangunan miliknya. Seorang warga Dusun 1, Titin menyatakan, dirinya selaku pribadi berterima kasih atas adanya pembangunan jalan jalur 2 ini dari pemerintah, tapi ini ada dampaknya ke dirinya. Tumbuh-tumbuhan yang dimilikinya tidak langsung tumbuh dengan sendirinya dan tidak langsung menghasilkan, tapi harus ditunggu sekitar bertahun-tahun lamanya baru ada hasilnya. Selain itu dari pihak kontraktor atau pihak pelaksana tidak ada konfirmasi dari mereka ke dirinya. Mereka langsung kerja dan tidak ada pengganti rugi terhadap tanaman tumbuhan yang terkena dampak dari pelebaran jalan. Titin mencontohkan dulu pada tahun 1982 dibangunnya jalan ini. Tapi di tahun 1982 itu ada pergantian rugi untuk tumbuhannya itu, termasuk kakeknya yang dapat pergantian rugi terhadap tanam tumbuhan yang terdampak proyek pembangunan jalan. Kalau ada pembangunan dari pemerintah apapun diterimanya, dan adanya jalur 2 mungkin menurutnya jadi enak perkembangannya, coba dicari solusinya bagaimana. Dia pun merasa tidak diundang di rapat itu dan konfirmasi pun tidak ada. Jadi dirinya selaku pribadi merasa keberatan dan minta cari solusi jalan keluarnya. Hingga saat ini Pemkab Kubu Raya baru mensosialisasikan rencana pelebaran jalan tersebut. Pihaknya berharap ada keterbukaan antara warga dan pemerintah soal pengerjaan proyek tersebut. Titin mengungkapkan sejumlah batas lahan yang akan diperlebar sudah dipasangi patok oleh pihak pelaksana. Selain itu pihaknya meminta pemerintah agar melibatkan seluruh aktivitas peningkatan jalan tersebut kepada warga. Inilah Pak, saya sih kalau selaku pribadi, saya berterima kasih atas dengan adanya jalur 2 ini dengan pemerintah. Tapi ini nih ada dampak dari saya. Tumbuh-tumbuhan saya, dia tumbuh-tumbuhan saya bukan langsung hidup gitu, 15 tahun baru ada hasil, dan saya pun tidak ada dikonfirmasikan sama saya, pihak-pihak yang terkait tidak ada konfirmasi, langsung top, langsung kerja. Tidak ada pergantian rugi. Ya, dulu tahun 82 dibangun jalan ini. 82 itu ada pergantian rugi tanam-tanamnya. Itu termasuk datuk saya yang dapat, dua datuk saya dapat. Kok sekarang tidak? Dan itu pula ini kan pemerintah, kontraktor diuntungkan, sedangkan kita masyarakat, kami selaku pribadi merasa ada faktor dirugikan, yaitu cucuk tanam kami lah yang tadi 15 tahun baru berbuah, dan itu pun dirawat bukan enak, tebas seperti apa. Kalau pembangunan pemerintah saya terima apapun. Kalau ada jalan 2 mungkin kita enak, nanti perkembangannya enak. Tapi kan ada ini, cobalah disolusikan dulu, cari solusinya bagaimana. Saya tidak merasa diundang di rapat itu, tidak merasa ada diundang, dikonfirmasikan pun tidak. Jadi saya di sini pihak saya pribadi merasa keberatan. Saya minta cari jalan solusinya, jalan keluarnya. Saya orang tidak sekolah Pak. Saya tidak sekolah, tidak tahu, orang awam. Tapi saya tahu sisilah waktu dulunya. Mana jalan 2 itu, jalan dulu dibangun tahun 82 dibangun, ada pergantian rugi lah pohon. Oke, kalau pergantian lahan tidak ada ya, tapi kan tumbuhan ya harus ada.
Kalau tanaman cabai oke-oke, tanam pisang. Ini kan pohon langsat, 15 tahun Pak baru berbuah. Kalau pisang sih ya nggak apa-apa lah. Tapi ini pokok langsat, rambutan, lama baru panen. Nenek saya aja yang nanamnya nggak dapat, nggak merasakan, nggak menikmati hasilnya. Ada 10 pohon yang ditebang. Bibit saya 50, bibit saya itu 100 pohon. Satu batangnya tuh 50.000. Kalau memang dia terletak di dasar tanah, tidak pakai polybag. Kalau ada yang beli, saya gali. 1 minggu saya bisa siap jual, orang pesan. Itu bibit bapak saya almarhum masih yang menanam. Bapak saya udah meninggal udah 6 tahun lebih. Bu, Bukan jangka waktu sebentar. Tidak ada. Saya pribadi tidak ada menerima sepucuk surat pun tidak ada. Pemberitahuan panggilan pun tidak ada. Biarpun tidak ada surat, tidak ada undangan ya dapat. Tapi kalau waktu itu pas saya mengetahui ada rapat, saya akan datang. Saya sedikit pun tidak mengetahui bahwa ada rapat. Kalau saya sih pribadi harus ada pergantian rugi. Jangan kontraktor diuntungkan, kita masyarakat merasa dirugikan. Kalaupun kan warga itu kan juga banyak teman-teman di sini bangunannya. Bukan pakai kertas loh, pakai uang loh. Kalau dia kan ya ada, pemerintah tidak mungkin membangun kalau tidak ada, dia pasti dah dibicarakan di atas itu. Kalau logika saya tidak sekolah, jadi saya tidak menahu bagaimana itu saya tidak tahu. Cuman logika saya pasti dia lihat lahan, udah lihat gimana, pasti kan ada penggantian rugi. Tidak mungkin pemerintah tidak ada penggantian rugi. Zaman dulu ada, zaman dulu tahun 82, itu dulu masih pohon karet. Kalau tidak percaya lihat saja dokumen-dokumen 82 itu. Sementara Camat Sungai Kakap Rusdeti ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan di ruang kerjanya, terkait terhentinya aktivitas kegiatan proyek pelebaran jalan beberapa waktu lalu yang sempat ditahan oleh warga, dia memaparkan pertama sekali dirinya dari pihak kecamatan menyambut baik adanya pembangunan dan pelebaran jalan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kedepannya dirinya bayangkan Kecamatan Sungai Kakap khususnya Kabupaten Kuburaya punya jalan yang lebar dan bagus. Terkait juga itu tentulah persiapan untuk menyambut jembatan Kapuas 3 itu yang pertama. Kedepannya dirinya bayangkan bagi daerah Kecamatan Sungai Kakap daerah yang sangat berkembang. Dan masyarakat juga harus menyambut baik hal tersebut. Terkait pelebaran jalan memang terjadi miskomunikasi pertama dirinya di Kecamatan Kakap ada rasa kecewa. Sosialisasi itu mungkin mendadak buat dirinya pihak kecamatan. Awalnya dirinya memang jujur itu rasa sangat mendadak kemudian, hari ini dirinya diminta untuk membuat undangan bagi masyarakat ini. Pertama sekali kami pihak kecamatan menyambut baik adanya pembangunan dan pelebaran jalan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Alhamdulillah, kedepannya kami bayangkan Kecamatan Kakap khususnya Kabupaten Kuburaya punya jalan yang lebar, punya jalan yang bagus ya. Terkait juga itu tentulah persiapan untuk menyambut jembatan Kapuas 3. Ya, itu yang pertama. Alhamdulillah. Kedepannya saya bayangkan bahwa Kecamatan Kakap ini menjadi daerah yang sangat berkembang. Dan masyarakat juga harus menyambut hal tersebut. Terkait dengan pelebaran jalan memang terjadi miskomunikasi, Bang. Pertama, saya di kecamatan ada rasa gimana ya, rasa kecewa atau apalah, sosialisasi itu mungkin mendadak buat kami pihak kecamatan. Awalnya saya memang jujur itu saya rasa sangat mendadak, kemudian
hari ini kami diminta untuk membuat undangan bagi masyarakat. Ini kronologisnya ya Bang ya, untuk mengadakan sosialisasi. Saya juga kaget. Tapi sudah, yang jelasnya saya tidak ingin menghambat pembangunan yang masuk ke Kecamatan Kakap. Tapi tentulah itu ada runut cara kerjanya. Tak bisa kita tiba-tiba melaksanakan suatu kegiatan yang saya anggap besar. Hari ini sosialisasi, kita besok 2 hari kemudian action. Ya, ketika pelaksanaan itu saya kaget pertama. Bu, minta tanda tangan, kata pemerintahan desanya untuk ini. Saya bilang pada waktu itu, saya bilang jangan dulu. Oke lah kalau memang terpaksa, tetapi saya pada saat itu ada kegiatan pendampingan dan saya wajib hadir untuk fasilitasi ya, verifikasi faktual desa pemekaran yang ada di Kecamatan Kakap, yaitu 2 desa, Desa Sungai, Desa Parit Keladi dan Desa Rengas Kapos. Saya bilang saya tak bisa pagi. Insya Allah dari pagi sampai ke siang saya harus mengawal kawan-kawan saya desa pemekaran. Berikutnya siang alihkan ke siang. Tetapi waktu itu tidak bisa Bu, undangan kayak gini. Sudahlah saya bilang. Akan saya kirim staf saya. Saya bilang, tetapi saya tidak bisa hadir. Disitulah rasa saya, maksud saya karena saya pengundang, hadirkanlah tengah hari biar saya hadir pada waktu itu. Oke. Pagi itu, hari apa saya lupa, dilaksanakan sosialisasi. Saya kaget. Besoknya sudah action, tetapi ketika sosialisasi belum jelas. Misalnya pas kena tanah masyarakat ini jaraknya berapa dari pinggir, jaraknya sudah jelas 6 meter dari aspal itu dan 14 meter katanya dari jalan aspal itu. Saya cari kalau 14 meter habislah tanah, adalah tanah masyarakat yang diambil. Kemudian itu sudah melewati batas tiang listrik ya. Action, ketika paginya action, sorenya saya ditelepon masyarakat. Saya kaget, ya sudah mau diapakan lagi. Memang waktu itu saya juga kaget. Sudahlah, saya bilang kita cari penyelesaian baik. Saya tidak mau ini terhambat. Saya juga sudah konsultasi ke atasan saya, ke Pak Sekda, Pak begini, apa yang harus saya lakukan. Yang jelasnya kami menyambut baik pembangunan, tetapi sekali lagi saya bilang, ketika menyentuh masyarakat ini kita punya tahapan-tahapan, nggak bisa langsung action. Begitu dia action, saya kaget, masyarakat udah. Tetapi saya sampaikan tidak semua masyarakat, alhamdulillah hanya beberapa orang, hanya ya katakan yang sudah pagi digerakkan, siang di stop, kan itu. Dan saya juga sudah ke lapangan, berapa pohon yang kena, ya alhamdulillah lain belum. Masyarakat tahan, tidak boleh melaksanakan dulu. Memang ini harus jelas dulu Bang. Akhirnya kami komunikasi dengan PU Provinsi, sama Bu Budi, sama Pak Sukri ya. Beliau datang ke kantor camat, kita komunikasikan. Alhamdulillah kemarin sore kita ketemu lagi. Saya ketemu sama Bu PPTK-nya ya Bu Budi ya, itu udah 3 kali, juga dengan pelaksananya. Kami bilang ini harus digenahkan dulu, saya bilang. Kami juga tidak mau menghambat. Saya bilang bagaimana, saya tawarkan bagaimana pelaksanaan ini untuk daerah aman dulu lah, tidak menyentuh masyarakat. Kan dari pintu masuk Kecamatan Kakap sampai simpang parit penjara. Kalau simpang parit penjara sampai sana itu kan banyak kosong, rumput-rumput semua. Maksud saya tawarkan, tetapi instruksi katanya dari atasan harus dari pintu masuk dulu. Ya sudah. Tetapi saya bilang tidak, karena di situ banyak rumah masyarakat, banyak pohon yang ini. Alhamdulillah kemarin kita komunikasi, terakhir kemarin sore kami akan melaksanakan sosialisasi untuk penjelasan, untuk penyempurnaan bahwa akan dilaksanakan pelaksanaan kegiatan ini, batas dari jalan tidak sampai 14 meter yang akan dipatras habis, tetapi sampai ke tiang listrik.
tidak lebih dari 6 sampai 7 meter. Batasnya adalah tiang listrik. Alhamdulillah, kalau terkait dengan itu saya yakin udah aman, Mbak. Aman. Tetapi saya bilang juga, sebelum sosialisasi penjelasan atau sosialisasi penyempurnaan, ya, saya jangan aksi dulu, jangan action dulu ke lapangan. Masyarakat nggak saya kumpulkan lagi. Mudah-mudahan insya Allah saya bisa hadir besok, karena saya agenda-agenda lain masih bisa lah saya sisihkan. Agenda yang kemarin jujur karena itu dulu dan sangat penting buat saya, pemekaran. Tapi agenda ini udah untuk ini insya Allah saya juga akan sampaikan ke masyarakat. Kemudian juga saya minta kepada PU Provinsi, sebelum melakukan sosialisasi penyempurnaan ini, silahkanlah diskusi dulu di di provinsi, apa solusi-solusi yang akan diambil ketika rumah masyarakat, pohon yang kena, kemudian ada tidak akan diambil sampai 14 meter di belakang, tetapi sampailah batas tiang listrik. Itu maksud saya itu rasanya saya lebih aman, karena memang tidak akan kena, dan kemudian masyarakat dan jolor itu kan memang sudah menyalahi aturan, ya. Mungkin alhamdulillah insya Allah kegiatan itu, sosialisasi penyempurnaan saya bilang itu akan dilaksanakan hari Jumat pagi. Hari ini kami sebarkan undangannya lagi. Saya minta pelaksana PU Provinsi dan juga saya sudah komunikasi kepada PU Kabupaten, mudah-mudahan besoknya kita bisa hadir satu meja biar enak menjelaskan masyarakat, biar kita aman. Nggak ada, saya juga minta masyarakat kita aman-aman lah. Kemudian ini pembangunan kita harus sambut baik, tetapi tentu saja kita harus menjaga hak-hak yang masyarakat punya. Kemudian masyarakatnya harus paham dulu, baru kita aksi. Itu yang kadang-kadang missnya di situ lah, ya, papras baru jalan, baru masyarakat kaget, ya, kadang kurangnya waktu. Tapi mudah-mudahan kegiatan ini tidak ada halangan. Saya kemarin komunikasi juga, mudah-mudahan masih terkejar, insya Allah masih, karena mereka habisnya di bulan Desember. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kalimantan Barat Media Kalbar mengabarkan.